الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang apa ciri-ciri rumah idaman itu. Pada pertemuan kita yang lalu, rumah itu adalah makanu qararil mar'ah wa hifziha. Rumah itu adalah tempat tinggal wanita dan untuk menjaga wanita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 44, hendaknya wahai para wanita tinggal di rumah kalian. Jadi kodratnya wanita itu manusia rumahan. Kemudian rumah adalah bangunan dasar bagi masyarakat muslim. Maka disebutkan bahwa bimanzilatil qalbi minal jasad. Rumah itu kedudukannya seperti hati bagi jasad kita ini. Kalau rumah itu bagus, maka penghuni rumahnya juga bagus. Nah, lalu apa ciri-ciri rumah idaman itu? Pertama, annu assisaha ala taqwa minallahi ta'ala. Hendaknya rumah itu dibangun di atas dasar takwa. Berarti niat kita pertama kali mencari rumah itu adalah lillahi ta'ala. Bukan karena bermegah-megahan. Sekarang kan status sosial seseorang itu diukur. Dia tinggal di perumahan mana. Nah, para jamaah sekalian, rumah idaman itu dia harus dibangun atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata penulis, al-muslimul aqil, orang muslim yang berakal itu bahagia di rumahnya bersama istri dan anak-anaknya. Itu muslim yang berakal. Dia kalau sudah di dalam rumah berkumpul dengan anak istrinya, bahagia, nyaman. Itu muslim yang berakal. Berarti sebaliknya berarti. Kalau tidak ada kenyamanan ketika masuk dalam rumah, melihat wajah istrinya, melihat wajah anak-anaknya, berarti ada yang salah. Ya, ada yang salah. Wallazi yabni baitahu minal malil halal ba'idan anil israf wat tabdzir wal mubahah. Tapi kenyamanan itu, para jamaah sekalian, sangat ditentukan dari mana sumber pendanaan rumah itu. Nah, itu dia. Kenyamanan itu sangat terkait dengan dari mana sumber dana rumah itu dibangun. Dari harta yang halal, kemudian menjauhkan diri dari berlebih-lebihan. Ini kadang masih bagus catnya, dicat lagi. Ya kan? Ada ornamennya yang sebetulnya masih bagus, nggak perlu diperbaiki. Terlalu berlebih-lebihan. Kemudian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Dalam persoalan makan dan minum saja, kita nggak boleh berlebih-lebihan. Ini juga minuman ini Pak, jangan dianggap remeh. Ini ada pertanyaannya kelak di hari kiamat. Ya, kita minum, kemudian tidak dihabiskan. Ada pertanyaannya. Ini kita hati-hati juga. Jadi kalau disuguhkan minuman, ada dua pilihan. Dihabiskan atau tidak diminum. Wala tubadzir tabzira.
Larangan untuk mubadzir. Kenapa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubazir itu, pemborosan itu adalah teman-temannya syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sedangkan kita tahu bahwa syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi mulai dari makan dan minum, jangankan membuat rumah. Kemudian dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Al-Bazzar, juga Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan sahih, Nabi SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya setiap bangunan itu merupakan bumerang. Kalau kita terjemahkan, apa bumerang itu? Bumerang bagi pemiliknya. Ketahuilah sesungguhnya setiap bangunan itu merupakan bumerang bagi pemiliknya. Illa malan, kecuali yang mesti dilakukan, yakni ma la budda, kecuali sesuatu yang tidak boleh tidak mesti dilakukan. Maknanya adalah disebutkan innal abda la yu'jaru fi nafaqatihi kulliha. Sesungguhnya seorang hamba dia mendapatkan pahala dari nafkahnya. Sampai-sampai yang kita masukkan ke dalam mulut istri kita. Artinya apa? Nafkah yang kita berikan untuk istri kita itu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa biturab. Nah ini dia. Kecuali dalam masalah tanah atau kecuali dalam masalah bangunan. Maksudnya uang yang kita keluarkan itu semua ada pahalanya. Kecuali uang yang kita gunakan membeli tanah dan membangun rumah, nggak ada pahalanya. Hukumnya mubah saja. Jadi semua uang yang kita keluarkan itu untuk memberi nafkah istri kita, bayar sekolah anak kita, bayar pembantu, semua ada pahalanya. Kecuali uang yang kita keluarkan membeli tanah dan membangun rumah tidak ada pahalanya. Status hukumnya berarti apa? Mubah. Tapi kalau memberi uang belanja untuk istri, untuk anak, status hukumnya apa? Wajib. Nah, maka mendapatkan pahala. Kemudian orang yang membuat rumahnya menjadi luas gitu, dia memperluas rumahnya tanpa berlebih-lebihan, yang demikian itu tidak ada dosa baginya. Umpamanya ini karena anak-anak sudah banyak gitu ya, maka perlu ditambah kamarnya, maka fala ismu alaihi, yang demikian itu tidak ada dosa baginya. Bagi muslim, begitu juga bagi seorang muslim yang membangun rumahnya dengan asas mencari istri yang solehah. Nah, ini dia, ini yang yang ada syariatnya. Jadi dia bangun rumah untuk mencari istri yang solehah, sebagai tempat istri yang solehah. Gitu. Maka dari sini para ulama berkata bolehnya seorang yang punya anak gadis lalu dipinang oleh seorang laki-laki, tanya dulu laki-lakinya, sudah sanggup memberikan tempat tinggalkah bagi putri saya? Boleh itu, boleh ditanya. Sanggup itu bisa beli, bisa nyicil, bisa beli, bisa ngontrak gitu ya. Jangan nempel di rumah mertua. Ya, malu. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, wanita itu dinikahi karena 4 hal. 5 liha. Pertama, karena dia orang kaya. Wali hasabiha, keturunan orang baik-baik.
wali jamaliha, karena dia punya paras yang cantik, wali diniha, penutup karena agamanya. Pertama, perempuan itu dinikahi bukan karena agamanya, tapi karena apa? Hartanya, dia kaya. Kedua, keturunan orang baik-baik, ningrat. Ketiga, karena dia punya paras yang cantik. Baru yang keempat, pilih karena agamanya. Kenapa? Kenapa enggak agama lebih dulu? Ya kan? Kalau agama lebih dulu, ternyata dia orang miskin, enggak jadi. Berarti kita gagal karena apa namanya? Kemiskinannya. Bukan karena agamanya. Agamanya bagus. Tapi miskin. Enggak jadi kita. Kenapa? Karena miskin. Atau apa namanya, agamanya bagus tapi kurang cantik, nggak jadi kita. Nah, maka kenapa agama itu ditempatkan pada urutan keempat? Dia kaya, dia cantik, keturunan orang baik-baik, tapi agamanya tidak bagus, maka nggak jadi. Maka nggak jadinya kita itu karena agamanya. Coba yang pertama tadi, kalau kita cari agamanya dulu, ternyata dia jelek, nggak jadi. Berarti kita nggak jadi bukan karena agamanya, tapi karena dia jelek. Gitu. Makanya agama ditempatkan pada urutan keempat sebagai kata kunci. Cantiknya iya, kayanya iya, keturunan orang baik-baik iya, tapi agamanya buruk. Ah, saya nggak jadi. Kenapa? Agamanya buruk. Fasbar bidzatiddin taribat yadak. Maka pilihlah yang agamanya bagus. Pilih yang agama bagus. Sebagai kata kunci. Kenapa? Ibadah yang paling lama kita lakukan di muka bumi ini, Pak, adalah apa? Membangun rumah tangga. Sholat hanya berapa menit tadi? 5 menit. Tapi membangun rumah tangga itu sehidup semati, seumur hidup. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang solihah. Hendaklah jadikan hati kalian itu hati yang selalu bersyukur, walisanan zakiran, lisan yang selalu berzikir, wa zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala amril akhirah, dan istri salihah yang membantu suaminya, membantu kalian wahai suami dalam urusan akhirat. Jadi peran istri itu dalam rumah tangga sangat-sangat penting. Dia bisa membantu suami dalam urusan akhirat. Wanita itu selama belum menikah, dia tetap jadi tanggung jawab orang tuanya. Kalau sudah menikah, kemudian suaminya meninggal, maka anaknya bukan tanggung jawab ibunya, tapi tanggung jawab omnya dari pihak suami. Laki-laki kalau sudah akil balik, itu orang tuanya bebas. Laki-laki kalau sudah akil balik, sudah dewasa itu, sudah bukan lagi tanggung jawab orang tuanya. Kalau sudah dewasa laki-laki, tidak lagi orang tua bertanggung jawab memberi nafkah. Beda dengan wanita. Wanita sebelum menikah, 50 tahun yang usianya, belum menikah juga. Tetap itu tanggung jawab siapa? Orang tuanya memberi nafkah. Nah, itu sebabnya kenapa laki-laki porsinya lebih besar dalam mendapatkan harta warisan ketimbang wanita. Begitu. Jadi kalau kita melihat itu, alangkah dimuliakannya perempuan dalam
syariat agama kita ini. Kemudian yang kedua, rumah idaman. Ciri-ciri rumah idaman nomor 2 adalah an naj'alaha makanan li zikrillahi daiman. Hendaklah rumah itu kita jadikan sebagai tempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia, biar nyaman rumahnya. Coba sekarang, masuk rumah, ada doanya nggak Pak? Masuk rumah mendahulukan kaki apa Pak? Setiap tempat yang baik itu memasukinya mendahulukan kaki, sama dengan masuk masjid. Ya, jangan nyelonong aja masuk masjid. Dahulukan kaki kanan. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 45, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا. Laki-laki yang banyak berzikir. وَالذَّاكِرَاتِ. Dan juga wanita yang banyak berzikir. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya Allah, Pak. Luar biasa. Makanya tadi itu, ya, hendaklah hati kita selalu bersyukur, lisan kita selalu berzikir. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 41, Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Banyak-banyak berzikir. Ya. Kemudian dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, perumpamaan rumah yang di dalamnya ya penghuninya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal baitil ladzi la yazkurullahu fihi, dan rumah yang di dalamnya tidak ada zikir, yang ada dandutan, karaokean, ya, arisanan, apalagi ini. Masalul hayyi wal mayyit, itu perumpamaan bagaikan hidup dan mati. Diberzikir kepada Allah di dalam rumah itu. Baca Quran. Apalagi kalau mendawamkan setiap hari membaca surah Al-Baqarah di dalam rumah, Pak. Baca itu surah Al-Baqarah dalam rumah. Ya kalau bisa 1 juz bagus. Kalau enggak ya 10 ayat, 5 ayat. Surah Al-Baqarah di dalam rumah. Sangat bagus sekali. Kemudian idza kharaja min baitihi qala, apabila seseorang keluar dari rumahnya kemudian ia berucap, berzikir, keluar dari rumah apa zikir keluar rumah Pak? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dikatakan kepadanya, artinya malaikat berkata kepada orang yang membaca zikir tadi itu. Keluar dari rumahnya, dia baca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Yuqalu hina izid, dikatakan hudita, kamu diberi petunjuk. Bayangkan Pak, Allahu Akbar. Kita baca itu, lalu malaikat berkata kepada kita, hudita, kamu diberi petunjuk. Ya. Kemudian wakufita, kamu dicukupi. Dicukupi. Karena ada orang yang nggak pernah merasa cukup. Jangan-jangan ketika keluar rumah nggak pernah baca zikir ini, sehingga gaji besar tetap kurang. Ya. Dengan membaca zikir ini, para jamaah sekalian, hudita wa kufita. Ya, kita diberi petunjuk oleh Allah dan kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa wuqita, dan kamu dicukupi kebutuhannya. Masya Allah. 3 Pak. 3. Diberi petunjuk, kemudian dicukupi kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fatanahhalahu syayatin. Maka ketika seorang keluar dari rumah membaca zikir tadi itu, maka syaitan menjauhinya. Fayaqulu lahu syaitanun akhar. Maka syaitan yang lain berkata, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa qiya. Maka syaitan itu berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, telah dicukupi dan telah dilindungi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat atau menyesatkan. Kita ini kena ada dua, ya kan? Kalau enggak tersesat, menyesatkan. Jadi doa ini kita berlindung kepada Allah, agar kita tidak tersesat dan tidak menyesatkan orang, tidak terzolimi dan menzolimi orang, tidak terbodohi dan membodohi orang. Dan Ummu Salamah bercerita, ketika Nabi SAW keluar dari rumahku, beliau keluar lalu beliau menengadahkan mukanya, wajahnya yang mulia itu ke langit, Kemudian beliau membacakan doa ini, doa yang tadi kita baca itu. Dan para jamaah sekalian, hendaknya zikir-zikir ini kita perlu dawamkan ketika kita menginginkan rumah yang kita idam-idamkan. Kemudian yang terakhir, iza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallahu 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi. Apabila seorang masuk ke dalam rumahnya, kemudian ia berzikir. Ketika masuk dia berzikir, ketika makan dia berzikir. Kemudian qala syaitan. Syaitan berkata, la bita lakum wala asya. Kalian tidak mendapatkan tempat tidur dan kalian tidak mendapatkan makan malam. Kenapa? Penghuninya masuk ke dalam rumah dengan berzikir. Penghuninya ketika makan dengan berzikir. Maka setan berkata kepada temannya, kamu nggak bisa nginap sekarang malam ini. Kamu nggak bisa ikut makan sekarang malam ini. Gitu. Wa iza dakhala falam yadhkurillaha indahu dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit wa idza lam yadhkurillahu indahu ta'amih qala adraktumul mabita wal asya. Sebaliknya, jika penghuni rumah masuk, selonong boy masuk, makannya juga tidak membaca zikir, maka syaitan berkata, malam ini kalian bisa tidur di sini, bisa nginap, bisa pula makan, gitu. Jadi kalau mau mengusir setan di dalam rumah, kita tidak perlu mengundang tim pemburu hantu, Pak. Ya, cukup baca zikir ketika masuk rumah dan berzikir ketika makan dan minum. Cukup baca bismillah aja, dah bismillah. Nah. Kemudian, idza ataita madhataka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Apabila kalian mendatangi tempat tidur, maka berwuduklah seperti wudu salat. Mau tidur nih, ya. Berwudu seperti wudu salat. Kemudian sunnahnya berbaring dengan lambung sebelah kanan. Persis ketika kita berbaring di liang lahat. Lalu berdoa, Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Dan seterusnya. Insyaallah bapak-bapak sudah hafal. Nah, kalau baca doa itu, maka jika kita meninggal di malam itu, maka insya Allah kita meninggal dalam keadaan fitrah. Ini pentingnya doa. Hafal Pak? Paling tidak baca apa? Bismikallahumma, ayo Pak. Apa ya kalimat yang benar?
Bismikallahumma ahya wa amut atau Bismikallahumma amut wa ahya. Selama ini yang diajarkan apa? Bismikallahumma ahya wa amut. Salah. Yang benar Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Karena tidur itu mati, Pak. Ya. Itu sebabnya ketika kita bangun doanya apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihim. Baik, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah tiada pertanyaan.